Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Kerabat ID. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan masih tetap semangat belajar untuk menghadapi tes SKD ya. Tentunya selain belajar, teman-teman juga harus mempersiapkan strategi dalam mengerjakan soal-soal SKD. Dan jangan lupa sebisa mungkin kontrol emosi teman-teman dalam mengerjakan soal-soalnya nanti. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang prediksi soal-soal TWK. Dan video ini adalah part kelima ya teman-teman. Dalam pembahasan prediksi-prediksi soal TWK kali ini kita akan berfokus pada soal TWK tentang dampak globalisasi, nilai praksis Pancasila, fungsi legislasi DPR, dan sikap dalam kebinekaan. Cukup basa-basinya, kita langsung saja tampilkan soalnya. Let's go! Soal pertama, proses mendunianya banyak hal ketika semua orang dapat berkomunikasi, berinteraksi, bertukar informasi, saling menyerap nilai budaya tanpa dihalangi batas wilayah negara, dapat memberikan dampak positif dan juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan bangsa. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya yaitu pola kehidupan masyarakat yang meniru gaya budaya barat secara berlebihan, seperti gaya berpakaian, tingkah laku maupun kebudayaan tanpa melalui proses pertimbangan terlebih dahulu yang dinamakan bla bla bla. Mari kita bahas satu persatu pilihan jawabannya teman-teman. Kita mulai dari poin A, globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya banyak hal ketika semua orang dapat berkomunikasi, berinteraksi, bertukar informasi, saling menyerap nilai budaya tanpa dihalangi batasan wilayah negara. Seperti yang dijelaskan pada soal ya teman-teman. Berikut poin B, modernisasi. Ini adalah perubahan dari keadaan belum maju menjadi lebih maju, atau proses menuju kehidupan masyarakat yang modern dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan tersebut ditopang oleh perkembangan dan inovasi teknologi serta ilmu pengetahuan. Berikut poin C, hedonisme. Hedonisme ini adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan hal yang paling penting di dalam hidup, yang merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Kemudian poin D, westernisasi. Nah, ini adalah pola kehidupan masyarakat yang meniru gaya budaya barat secara berlebihan seperti gaya berpakaian, tingkah laku, maupun kebudayaan tanpa ada seleksi mana yang baik dan buruk. Nah, jadi jawabannya adalah D ya teman-teman, westernisasi. Baik, untuk poin E, individualisme ini adalah pandangan yang menganggap kebebasan dan kemerdekaan pribadi atau individu lebih berharga dibandingkan kepentingan umum atau kepentingan orang lain. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Berikut kita melangkah pada soal yang kedua. Pancasila merupakan pedoman bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Pancasila sebagai kenyataan hidup bangsa Indonesia tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya karena sudah legal. Masyarakat tidak perlu ragu untuk mengamalkan setiap nilai Pancasila. Berikut merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan simbol padi dan kapas adalah bla bla bla. Ingat ya teman-teman, sila Pancasila yang disimbolkan dengan padi dan kapas adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, mari kita lihat pilihan jawabannya. Poin A, dengan membaca poin A ini teman-teman, kita sudah bisa mendapatkan jawabannya ya. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam seperti batu bara, nikel, emas, dan merugikan rakyat Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan tambang untuk memperoleh keuntungan individu bagi perusahaannya. Poin A ini jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sila kelima ya teman-teman, yang dilambangkan dengan simbol padi dan kapas. Ini khususnya terhadap butir ke-8 ya, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Dan butir ke-11 suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, untuk poin B, hilangnya rasa hormat dan menghargai terhadap sesama akibat dari jiwa sekulerisme dan hedonisme masyarakat pada era globalisasi saat ini. Ini kayaknya lebih ke sila kedua ya, teman-teman.
Kemudian poin C, adanya pelanggaran HAM pada masa Orde Baru sehingga masyarakat menuntut kemerdekaan HAM yang tertuang pada amandemen pasal 28 UUD 1945 dan terbentuknya UU nomor 39 tahun 1999. Nah, ini lebih ke sila kedua ya teman-teman. Kemudian poin D, pudarnya semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan rela berkorban terhadap bangsa dan negara akibat masuknya budaya barat. Ini adalah sila ketiga ya teman-teman. Lanjut, poin E, memudarkan sikap dan perilaku bermusyawarah pada pengambilan keputusan bersama. Ini jelas-jelas adalah sila keempat. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa paham. Berikut kita bergeser ke soal yang ketiga. Kita langsung ke pertanyaannya ya teman-teman. Jika kamu adalah kepala desa setempat, hal yang kamu lakukan adalah bla bla bla. Inti bacaan soal ini adalah tentang penolakan terhadap SJ yang merupakan pemeluk agama A ketika hendak pindah ke rumah kontrakan barunya karena berbeda agama dengan warga setempat yang merupakan pemeluk agama B. Nah, yang menjadi dasar penolakan si SJ ini ketika hendak pindah adalah aturan yang bernomor sekian-sekian yang dikeluarkan oleh Lembaga Permasyarakatan Desa tentang persyaratan pendatang baru di Dusun Karet tersebut, yang menyebutkan bahwa pendatang baru harus pemeluk agama B sesuai dengan kepercayaan warga dusun setempat. Jika dilihat, aturan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi yang ada di atasnya ya teman-teman, baik itu perundang-undangan hingga Pancasila. Ingat ya teman-teman, meskipun aturan yang dikeluarkan Lembaga Permasyarakatan Desa tersebut adalah aturan yang sudah disahkan dan merupakan hasil permusyawaratan bersama, tetapi tetap harus merujuk pada aturan atau undang-undang yang lebih tinggi yang ada di atasnya, yang kemudian berpangkal pada Pancasila. Kebebasan beragama dan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama telah dijelaskan dalam sila pertama Pancasila ya teman-teman. Dan perlakuan penolakan yang diterima oleh SJ pada peristiwa di bacaan itu berkaitan dengan sila-sila yang lainnya juga ya, yang menyangkut tentang kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Jadi, jika kamu adalah kepala desa setempat, hal yang paling tepat yang harus kamu lakukan adalah mengizinkan SJ untuk menempati rumah kontrakannya dan memberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianutnya. Karena itu adalah haknya sebagai warga negara yang dijamin oleh hukum tertinggi yang berlaku di negara kita, baik itu undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, berikut kita melangkah lagi ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang keempat. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki fungsi legislasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di antaranya yaitu bla bla bla. Sebagaimana kita ketahui bersama, DPR ini memiliki 3 fungsi dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama adalah fungsi legislasi, kedua fungsi pengawasan, dan ketiga fungsi anggaran. Nah, fungsi legislasi adalah fungsi yang berkaitan dengan pembuatan atau perumusan peraturan produk perundang-undangan. Kemudian fungsi pengawasan adalah fungsi yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan konstitusi dan undang-undang. Selanjutnya, fungsi anggaran adalah fungsi yang berkaitan dengan perancangan dan penentuan anggaran. Oke teman-teman, mari kita lihat pilihan jawabannya. Poin A, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Nah, ini adalah fungsi anggaran teman-teman. Berikut, membahas dan menindaklanjuti pelanggaran APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Ini adalah fungsi pengawasan. Selanjutnya, poin C, memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Nah, ini adalah fungsi anggaran, teman-teman. Kemudian, poin D, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Ini adalah fungsi pengawasan, teman-teman. Kemudian, berikutnya lagi, poin E,
menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Nah, ini adalah fungsi legislasi ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bedakan antara tiga fungsi ini. Jangan sampai teman-teman salah memilih. Oke teman-teman, selanjutnya kita melangkah lagi pada soal yang kelima. Karakter adalah pola tingkah laku dari tiap individu manusia Indonesia, yang mana antara satu individu dengan individu yang lain memiliki karakter yang berbeda. Karakter dalam masyarakat Sulawesi tentu berbeda dengan karakter dalam masyarakat Sumatera. Hal ini merupakan perwujudan dari kebinekaan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Sikap yang tepat untuk diterapkan dalam wacana fenomena tersebut adalah bla bla bla. Inti dari wacana fenomena bacaan soal ini adalah tentang kebinekaan ya teman-teman, atau keberagaman karakter di mana satu individu dengan individu yang lain itu memiliki karakter yang berbeda, apalagi berbeda-beda suku atau etnis seperti di bangsa atau negara kita ini. Jadi, sikap yang tepat untuk diterapkan dalam menghadapi kebinekaan ini adalah sikap toleransi atau sikap menghormati, menghargai setiap kebinekaan atau keberagaman yang dimiliki bangsa kita. Sebab kebinekaan kita dapat terjaga apabila ada toleransi antara sesama suku, ras, agama, dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu perekat kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.